Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran IPA. Nah, pada kesempatan ini kita pelajari tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memulainya kita lihat dulu kompetensi dasarnya ya, agar kalian mengerti, memahami. Nah, diantaranya 3.5 memahami konsep listrik statis, muatan listrik, potensial listrik, hantaran listrik, kelistrikan pada sistem saraf, dan contohnya pada hewan-hewan yang mengandung listrik. 3.6 mendeskripsikan karakteristik rangkaian listrik, transmisi energi listrik, sumber-sumber energi listrik alternatif termasuk bioenergi, berbagai upaya dalam menghemat energi listrik serta menggunakan teknologi listrik di lingkungan sekitar, melakukan percobaan nanti untuk menyelidiki muatan listrik statis dan interaksinya serta sifat hantaran listrik bahan, lalu melakukan penyelidikan untuk menemukan karakteristik rangkaian listrik serta hubungan energi listrik dengan tegangan, kuat, arus, dan waktu pemakaian. Itu nanti pada kelistrikan juga ya, yaitu listrik dinamisnya nanti. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu pertama menyebutkan contoh gejala listrik yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan jenis-jenis muatan listrik, menjelaskan interaksi dua muatan listrik, menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom dalam muatan listrik, menghitung besarnya gaya kolom dua muatan listrik, menghitung besar medan listrik, dan juga menjelaskan prinsip kerja baterai alternatif dari buah, menghitung beda potensial listrik, dan juga membedakan bahan konduktor, semikonduktor, dan isolator listrik, menghitung besar hambatan pada beberapa jenis bahan, menjelaskan tentang prinsip kelistrikan pada saraf manusia, dan juga terakhir menyebutkan hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Nah, sebelum kita masuk ke konsep listrik, kita ketahui bahwa benda nah itu terdiri atas bagian-bagian yang paling kecil yang disebut dengan atom. Jadi atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, atom ini terdiri dari partikel-partikel atau subpartikel antara lain. Nah, ini sebetulnya nanti kita bahas di bab yang selanjutnya, tapi untuk konsep listrik ini tidak lepas dari atom itu sendiri ya. Nah, terdiri dari proton bermuatan positif, elektron negatif, dan juga neutron nol. Nah, proton dan neutron ya, proton dan neutron ini membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Jadi inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Sementara elektron ya mengelilingi inti atom ya, pada tingkat energi tertentu. Semakin jauh dari inti, energi elektronnya semakin kecil. Jadi gaya tariknya semakin kecil. Sementara atom netral dikatakan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Itu atom netral. Dan atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Dan atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Nah, berangkat dari pengertian atom ini, kita lihat ya, susunan partikel zat padat kita ketahui rapat. Nah, kalau kita sobek-sobek menjadi bagian-bagian yang paling kecil, nah, kita ngambil satu saja, itu partikel kertas. Nah, ini disebut atom. Di mana atom tersebut ya
terdiri dari neutron dan proton berada di dalam, ini sebagai inti atom, dikelilingi oleh elektron. Jadi elektron itu mengelilingi inti atom yang terdiri dari neutron dan proton. Nah, semakin jauh, gaya tariknya semakin kuat. Ya. Oke. Contoh yang lain, atom helium. Atom helium terdiri dari 2 atom neutron, 2 elektron mengelilingi, dan 2 proton. Ya. Untuk atom litium, itu terdiri dari 3 elektron, 3 proton, dan 3 neutron. Kedua-duanya ini jumlahnya sama. Ya, jumlah elektron, proton, dan neutronnya sama. Oke, yuk. Muatan listrik pada atom. Ya, contohnya natrium dan klor. Natrium dan klor. Natrium terdiri dari elektron-elektron yang mengelilingi inti atom, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan biasanya ini ya ada kulit-kulitnya, ini kulit K, L, M. Untuk K2 biasanya L8 dan M16. Nah, ini tiap-tiap kulit ya. Nah, diantaranya ada kulit yang paling luar, elektronnya ternyata tadi berpindah ke Cl, ya, berpindah ke Cl, ya, dia berpindah ke Cl, elektronnya 1. Nah, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa natrium kehilangan elektron. Maka natrium dikatakan bermuatan positif, ya, karena elektronnya dengan protonnya jumlahnya sama. Nah, sementara klor menerima elektron dari natrium tadi, maka klor kelebihan elektron dan klor menjadi bermuatan negatif karena protonnya tidak sama dengan elektron. Elektronnya di sini ada berapa? Ini 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Karena ditambah 1 dari natrium maka menjadi 18. Seharusnya 17. Itu untuk muatan listrik pada atom. Ya. Nah, bagaimana sekarang muatan listrik pada benda? Muatan listrik pada benda ini akan terjadi jika contohnya penggaris plastik. Ya. Biasanya kita gosok-gosok dengan rambut, ya, atau dengan wol kalau ada, maka dia akan bisa menarik bulu ayam ataupun bisa menarik kertas. Nah, kita berbicara tentang listrik statis. Ya. Apa itu listrik statis? Ya, yaitu listrik yang tidak mengalir. Ya, listrik yang tidak mengalir. Oke. Bagaimana sekarang cara memberi muatan listrik pada benda? Nah, ini nanti kalian kerjakan dalam LK ya. Kita ambil penggaris plastik. Lalu kalau ada kita ambil kain wol. Kalau tidak ada ya dengan rambut lah. Nah, ini penggaris plastik itu netral. Kenapa netral? Karena jumlah elektron dan protonnya sama. Kain wol juga dia memiliki elektron dan proton yang sama. Nah, jika kedua benda tersebut kita gosokkan, nah, maka penggaris sekarang bersifat negatif atau bersifat banyak elektron, sementara kain wol kehilangan elektron. Nah, kenapa? Karena berpindah ke penggaris plastik. Maka penggaris plastik yang digosok-gosok dengan kain wol
penggaris plastik akan bermuatan listrik negatif. Karena elektron kain wol berpindah ke penggaris plastik. Makanya penggaris plastik yang sudah digosok-gosokkan ke kain wol atau rambut, kalau kita dekatkan dengan bulu ayam ataupun dengan kertas yang disobek-sobek, kertas akan terbawa. Lalu sekarang kaca dan kain sutra. Kalau kebetulan kalian punya kain sutra, punya kaca kecil, nah itu gosok-gosok. Apa yang terjadi? Kedua-duanya netral nih ya, kedua-duanya netral, kaca netral dan kain sutra juga netral. Kita gosok. Yang terjadi adalah kaca sekarang akan berubah menjadi banyak proton. Dan kain sutranya jadi elektron. Banyak elektron. Kenapa demikian? Nah, kaca yang digosok-gosokkan pada kain sutra, kaca akan menjadi muatan listrik positif. Karena elektron kaca pindah. Nah, di sini kalian bisa ngambil kesimpulan yang bergerak adalah elektron. Ya, yang bergerak elektron. Jadi, yang bergerak dalam listrik ini, elektron. Kita ketahui tadi bahwa atom yang terdiri dari inti atom dan elektron-elektron, semakin jauh elektron-elektronnya, maka gaya tariknya semakin berkurang. Ya. Nah, untuk lebih jelas interaksi antara muatan listrik, kalau kalian sudah memiliki kaca tadi, ya, dengan kaca, ya, kita gantung, maka kalau kita dekatkan, kaca akan saling tolak menolak. Nah, kenapa tolak menolak? Nah, ini karena muatan sejenis, ya, bila didekatkan saling tolak menolak. Sementara untuk interaksi antar muatan listrik plastik dengan kaca, nah ini plastiknya yang sudah digosokkan ke rambut atau ke wol, dan kaca gosokkan pada rambut, pada sutra. Apa yang terjadi sekarang kalau kita dekatkan? Nah, kalau kita dekatkan ternyata ada tarik menarik, ditarik. Nah, ini interaksi antara muatan listrik yang tidak sejenis bila didekatkan saling tarik menarik. Tuh. Dan deret tribolistrik adalah daftar benda-benda dalam deret tertentu ketika benda tersebut digosokkan dengan benda di deret atasnya. Benda tersebut digosok dengan menjadi bermuatan negatif. Sebaliknya, ketika benda tersebut digosok dengan benda di deret bawahnya, benda akan bermuatan positif. Ini merupakan benda-benda yang biasa digunakan untuk kegiatan percobaan, contohnya bulu kelinci, gelas, mika, wol, bulu kucing, sutra, kapas, kayu, batu ambar, damar, logam biasanya CuNi Ag, belerang, logam juga ini untuk PT, Au, dan seluloid. Ini benda-benda yang biasanya bermuatan listrik. Oke, nah untuk lebih jelas tentang listrik statis ini, ya, untuk listrik statis ini kalian bisa nanti mencoba untuk membuktikan adanya muatan positif ataupun muatan negatif, ya, ada elektron atau tidak ada elektronnya. Nanti kalian bisa lihat pada tugas, ya, kalian bisa lihat pada tugas. Ini dulu mengenai sekilas ya tentang listrik statis. Ya, kesimpulannya listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir, ya, artinya hanya berpindah. Yang berpindah yaitu
elektron dari yang bermuatan banyak elektron ke yang sedikit elektronnya ataupun sebaliknya, ya, ataupun sebaliknya tergantung kepada banyak sedikitnya elektron. Semakin jauh dari inti atom, maka elektron bisa berpindah. Nah, itu untuk kegiatan kali ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.